Kalau kita masih bisa berjumpa pada pagi ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan kita sudah memasuki bulan Maret di tahun 2025, ya. Apakah saudara sempat memikirkan nggak kalau hari-hari ini waktu berjalan dengan begitu cepat, ya? Kayaknya kita baru kemarin tuh awal Januari kita ibadah pengurapan, saudaraku. Sekarang kita udah masuk bulan yang ketiga. Sebentar lagi udah Paskah, saudaraku. Belum lagi Lebaran, Paskah, sebentar lagi Agustusan, sebentar lagi kita Natalan lagi, saudara. Wow, ya, hari-hari ini berjalan dengan sungguh sangat cepat. Nah, saya rindu iman saudara juga harus dipercepat, ya. Ini adalah tahun percepatan buat kita. Jangan sampai kita tertinggal. Yang namanya tertinggal kereta rasanya nggak enak, Bapak Ibu, ya. Saudara udah siapin koper, saudara udah siapin paspor, saudara ditinggal sama pesawatnya. Aduh, nggak kebayang seperti apa hati kita dan perasaan kita pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ya, seperti yang saya sampaikan kepada kaum pria pada Jumat kemarin, bahwa ya memang ini adalah tahun di mana kita harus benar-benar kita mempersiapkan diri kita untuk lebih lagi dengan Tuhan. Nah, Pak Prait bilang, waduh, kalau bisa setiap hari saya bisa ibadah, saya bisa datang dekat Tuhan, saudaraku. Akhirnya kaum pria menjawab tantangan Pak Prait. Mana Pak Prait? Ada? Angkat tangan. Wow. Karena beliau bilang rasanya nggak cukup, ya. Ya, kalau hanya seminggu sekali kita ibadah atau seminggu 2 kali, hari Kamis 2 terobosan untuk menjawab tantangan Pak Prait. Saya bilang kalau begitu kaum pria kita bikin sebulan 2 kali. Haleluya. Mana tepuk tangannya kaum pria? Jadi mulai bulan ini, saudaraku, tadinya kaum pria itu ibadah fellowship itu sebulan sekali, kita akan buat sekarang sebulan 2 kali, ya enggak? Amin, ya. Nah, itu Jumat pertama sama Jumat yang ketiga. Nah, jadi jatuh pada tanggal 21 Maret kita kaum bapak, kaum pria, kita adakan fellowship, kita adakan ibadah persekutuan kaum pria kembali, ya. Dan gak tanggung-tanggung kita undang seorang pemimpin pujian yang udah legend, saudaraku, ya. Siapakah dia? Bapak Andre, saudaraku. Udah gak bisa tolak, ya Pak, ya. Ini berkat khusus buat Bapak, ya. Puji Tuhan. Dan saya bilang sama kaum bapak, kaum pria, saya invest loh waktu saya untuk kaum pria, supaya kaum pria itu benar-benar ngalami kebangunan rohani secara pribadi. Bu Nunu, kalau Pak Prait rohaninya terbangun, wah, Ibu Nunu tinggal kipas-kipas aja, saudaraku, ya. Duduk manis aja melihat suami yang akan diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kaum pria siap, ya? Khususnya Pak Prait. Jangan sampai nggak datang nanti, ya. Wah, kita langsung ultimatum beliau, saudaraku. Beliau yang menantang, beliau yang mengusulkan, ya enggak, ya. Puji Tuhan. Kalau bisa Pak Prait ajak tuh teman-teman yang lain ini yang belum ke gereja, ya enggak. Nah, saudaraku, saya tidak bicara lama-lama, tapi ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan tahukah saudara betapa pentingnya saudara dan saya hidup kita itu dekat sama Tuhan, ya. Kenapa, saudara? Nah, kita akan lihat. Tampilkan Billy di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Yohanes 15 ayat 5 dan 7, ya. Saya akan bacakan, saudara perhatikan dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali, saudaraku, clear, very very clear. Kenapa, saudaraku? Karena dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berulang-ulang kali mungkin saudara sudah sering dengar firman Allah ini, tetapi pagi ini saya review kembali
supaya saudara di-refresh kembali, disegarkan kembali. Dan firman Allah bilang apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Pokok anggur itu adalah pohon anggur, saudaraku. Siapakah pohon anggur itu? Yesus Kristus. Kenapa diambil perumpamaan anggur, saudara? Karena anggur itu salah satu buah yang termahal. Kalau saudara datang ke toko cari buah anggur, itu harganya nggak murah, saudara. Yang kedua, anggur itu punya kualitas, punya manfaat yang sangat bagus, khususnya untuk kesehatan tubuh kita. Antioksidan, ya. Makanya saudaraku, di dalam Alkitab banyak cerita tentang buah anggur. Nah, Yesus memperumpamakan dirinya dengan kita, gereja Tuhan. Dia adalah pohon anggur, dan saudara siapanya? Saudara dan saya, kita ini adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, saudaraku. Nah, saudara bisa bayangkan tidak? Dari mana cabang itu, ranting itu bisa mengeluarkan buah anggur kalau dia tidak nempel dengan pohon anggur itu? Gak mungkin carang, gak mungkin cabang, gak mungkin ranting bisa mengeluarkan buahnya sendiri tanpa dia nempel dengan pohon anggur. Dan pohon anggur itu dapat suplai dari akar di dalam tanah. Dan itulah yang namanya pekerjaan alami yang luar biasa. Terkoneksi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saudaraku, simple aja. Alkitab bilang apa? Yang tadi ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Wow. Jadi saudaraku, hidup kita, saudaraku, seperti yang Tuhan mau. Kalau saudara nempel dengan pohon anggur itu, otomatis ranting itu akan mengeluarkan tunas, dan tunas itu akan menghasilkan buah, saudaraku. Maka dari itu dikatakan, ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Istilah kata berbuah banyak artinya apa, saudaraku? Kita diberkati Tuhan. Bicara berkat bukan hanya materi jasmani loh, saudaraku. Berulang-ulang kali, saudaraku. Ya enggak, saya sampaikan kepada kita. Ada berkat yang jauh lebih dahsyat dari berkat materi. Dan itu yang Yesus katakan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, jadi saudaraku, ya, ayat yang ke-7 diulangi sekali lagi, dikatakan seperti ini. Tampilkan ayat yang ke-7, Billy. Oke, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini dahsyat sekali, saudaraku. Ini hasil ketika saudara nempel dengan Tuhan. Ini hasil ketika saudara dekat sama Tuhan. Apa hasilnya, saudaraku? Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, niscaya kamu akan menerimanya. Wow. Waktu saya baca ayat ini, saudaraku, apa sih artinya tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu? Ini yang namanya kalau kita menyatu dengan Tuhan. Ini namanya kalau hidup saudara dan saya, kita dekat dengan Tuhan. Kalau namanya tinggal di dalam Tuhan, artinya kita setia dengan Tuhan. Simpel aja, saudaraku. Kalau ada jam-jam ibadah, ya kita hadir, kita datang. Dan saya mau katakan begini kepada saudara. Acap kali segala sesuatu bisa terjadi, saudaraku. Misalnya contoh, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pewahyuan, Tuhan bicara kepada kita. Itu ketika kita kumpul bersama-sama. Ada satu ayat yang mengatakan seperti itu. Ketika kita kumpul bersama-sama, kumpul ngapain? Kita kumpul dalam satu fellowship, dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah. Saudara, saya sering alami, saudaraku. Tiba-tiba kayak ada suara ngomong ke hati saya. Tiba-tiba, saudaraku, ya, mungkin ketika saudara datang saat membawa masalah pergumulan yang berat, ketika kita kumpul bersama-sama di dalam Tuhan, seperti ada sesuatu tuntunan tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tiba-tiba saudara mendapatkan solusi. Saudara mendapatkan jalan keluar. Hikmat marifat, saudaraku, yang tiba-tiba turun kepada kita dalam pikiran kita, saudaraku. Makanya itu yang dinamakan kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, saudara. Ini dapat terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Apa sih yang namanya
firman Allah tinggal di dalam kita. Setiap kita dengar firman, setiap saudara baca firman Tuhan. Saya nggak bakal ngandiri Bapak Ibu, saya baca Alkitab itu udah lebih dari 14 kali. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan kitab Kejadian selesai lompat langsung ke kitab Wahyu. Itu bukan gitu Bapak Ibu. Itu namanya mau jalan pintas. Saya baca dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada kalanya saya baca saya nggak ngerti, tapi saya baca aja dengan haus dan lapar. Dan saudara tahu tidak, lama kelamaan firman Allah itu nempel di hati saya, nempel di pikiran saya. Kalau istri saya tanya gini, "Pi, ayat ini ada di mana ya?" Langsung saya tahu, oh ada di ini. Oh, tapi bukan dikit nggak apa-apa lah ya, ya gak saudaraku ya. Nah saya rindu Bapak Ibu ngalami seperti itu. Ini yang namanya kita berjalan bersama dengan firman. Ini bisa jadi bukan simsalabim, bukan 1-2 hari loh Bapak Ibu. Hari Selasa kemarin kita adakan jaringan doa Banten itu di Hotel Resort Great Western Resort yang ada di Cikokol. Dan saya undang pemilik hotelnya Bapak Sebastian yang empunya, ownernya. Beliau juga punya hotel di Green Forest di Bogor yang cukup terkenal Bapak Ibu. Dan dia punya banyak mall juga di Depok, di Solo maupun di Bandung. Dan beliau bilang begini, ya saudaraku, dengan dia menyampaikan kesaksian. Singkatnya begini, kami bisa ada sampai hari ini itu dimulai karena kami berdoa bertahun-tahun yang lalu. Saudara bisa nangkap? Ini bisa terjadi kalau saudara dekat sama Tuhan. Jangan istilah kata kayak orang bilang makan cabai langsung pedas, nggak bisa Bapak Ibu. Ya enggak. Saudara harus investasi waktu. Saudara harus investasi hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan ibarat kata begini, ya enggak, butuh Tuhan, butuh mujizat, butuh pertolongan, ya enggak, baru cari Tuhan. Walaupun kadangkala Tuhan masih berbelas kasih kepada kita, tapi kadangkala Tuhan nggak mau seperti itu. Seakan-akan kita mau paksa Tuhan, kita mau dikte Tuhan, saudaraku. Siapakah kita? Kita mau dikte Tuhan, saudara. Maka dari itu mari, kenapa saya bilang sama kaum pria, saya mau invest waktu saya untuk kaum pria. Supaya kaum pria kita ini bangkit mulai hari ini. Membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya enggak, kalau saudara invest waktu saudara dengan Tuhan jauh-jauh hari. Ya, ketika ada masalah, tantangan, cobaan di kemudian hari, kita nggak goyah, kita nggak ibarat kata nggak kayak orang panik. Kenapa? Karena kita udah bangun hubungan kita dengan Tuhan sekian lama. Itulah yang dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalimat selanjutnya bilang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doa saudara menjadi doa yang berkuasa, more powerful. Wow, saudaraku, kemarin saya melayat itu Bude yang jual nasi uduk. Siapa yang suka makan nasi uduk di seberang gereja? Angkat tangan. Oh banyak juga ya. Ricky juga kamu suka makan di situ ya kayak. Yang punya meninggal Pak De yang. Dan Januari kemarin kita undang dia untuk, memang dia juga tukang es krim, dan kita undang dia, kita bayar dia untuk dia siapin es krim buat kita ya enggak. Meninggal Bapak Ibu? Ya enggak. Meninggal, dan sebelum meninggal istrinya WA saya, Pak Pendeta tolong doain Pak D sakit dan gak bisa dijenguk di rumah sakit Syariah Asih. Ya wes, saya bilang, memang mereka sekeluarga orang Jawa saudaraku. Saya dikit-dikit bisalah bahasa Jawa saudaraku ya enggak ya. Saya bilang iya, saya langsung telepon Bude, sakit apa Pak De? Gagal ginjal, udah komplikasi lever itu dan sebagainya. Oh ya wes. Nah satu hal yang saya mau sampai Bapak Ibu, kenapa dia hubungi saya? Padahal dia ya enggak. Tapi kenapa dia hubungi saya? Dia minta tolong saya. Ternyata Bapak Ibu itu enggak simsalabim satu hari jadi. Ya,
Hari-hari sebelumnya waktu kita bangun gereja, saya datang, saya ngobrol, saya beli dia punya nasi uduk, saya beli dia punya gorengan untuk saya kirim ke tukang-tukang kita di gereja. Lalu kemudian Bapak Ibu satu kali dia mau jual rumah. Waktu jual rumah dia bilang sama Ibu Gembala, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, Bu Pendeta, doain ya kami mau jual rumah. Oh oke, saya bilang, saya doain, saya tumpang tangan. Tapi dia terbuka hatinya karena kebaikan dari saya. Kalau saya ketemu saya peluk, wah dia senang Bapak Ibu ya. Mungkin dia belum pernah lihat ada hamba Tuhan pendeta yang begitu baik hati saudaraku. Dia pikir pendeta itu sombong, turun naik mobil mewah. Saya enggak loh Bapak Ibu, saya naik motor, pakai sendal, nongkrong nongki di tempat uduknya, ngobrol sama suaminya Pak D, Bapak Ibu. Nah singkat cerita saudaraku, dia bilang begini, ya berkat doa Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, rumah saya yang di Blok G yang kebanjiran, ya dapat terjual dalam jangka waktu enggak sampai 1 bulan. Dia sampai merasa nggak percaya saudara. Dari jual rumah itulah dia beli rumah yang ada di sebelah gereja kita. Rumah tingkat itu saudaraku yang dari situ dia mulai percaya ternyata ada kuasa ya orang Kristen. Makanya waktu suaminya sakit dia hubungi saya Bapak Ibu. Tapi memang Tuhan punya cerita lain. Akhirnya Jumat kemarin, Kamis saya dapat kabar dari Engkong. Mana Engkong? Ada. Engkong aku bilang, Pak, itu Pak D meninggal. Oh, saya juga kaget. Ya enggak. Nah, Sabtu saya datang, saya melayat Bapak Ibu. Waktu saya datang aja, saya bilang gini, Assalamualaikum. Langsung dia, oh Pak Pendeta, langsung dia nangis, dia peluk saya. Ya enggak. Makanya Grace, Om suka dipeluk ya enggak? Iya, ya enggak. Kenapa dia bisa peluk saya Bapak Ibu? Karena dia rasa kedekatan dengan saya. Walaupun kita nggak seiman. Ya enggak. Dia nangis di pundak saya Bapak Ibu. Ya enggak. Cukup lama tuh ada Engkong saksinya. Dia peluk saya. Dia nangis. Pak Pendeta, Pak D udah nggak ada. Iya Bude, saya bilang. Iya. Ya enggak. Lalu singkat cerita. Kenapa? Hah? Oh. Coba supaya nggak ngantuk, cubit kiri kanan, cubit saudaraku ya. Ini yang namanya saya bangun hubungan. Nggak mungkin saudara kita sepupu ini bisa dekat sama saya kalau saya nggak bangun hubungan dari awal-awalnya. Ya enggak. Bahkan dia bisa bilang puji Tuhan Pak Pendeta. Loh, baru dengar loh Bapak Ibu. Bisa ngomong puji Tuhan loh sekarang. Siapa tahu waktu dia sembahyang Tuhan Yesus datangi dia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya ayo saudaraku, mulai saudara bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan udah kepepet baru datang sama Tuhan. Walaupun gak salah, Tuhan masih berbelas kasih. Tapi alangkah indahnya kalau saudara mulai jauh-jauh hari saudara mulai bangunan hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Saudaraku, karena jujur tanpa Tuhan kita gak sanggup. Halo, tanpa Tuhan kita gak mampu. Apalagi hari-hari sekarang. Kemarin Pak Andre cerita waktu di Kompria, pabrik-pabrik banyak yang tutup, PHK karyawan. Bukan ratusan, ribuan Bapak Ibu. Ya pabrik-pabrik besar, pabrik sepatu, pabrik apa itu? Sritek ya? Ya. Sritek itu apa itu? Tekstil, puluhan ribu saudaraku karyawannya. Itu pemiliknya sampai nangis karena udah gak sanggup menjalankan roda perusahaan. Belum lagi pabrik-pabrik besar lagi sedang wait and see, menunggu giliran. Yang di PHK 1 orang tapi keluarganya saudara. Maka kemarin saya bilang sama kaum bapak, saya mau invest waktu saya untuk Kompria supaya Kompria ayo. Kita mau gak mau udah gak ada lagi alasan, udah gak ada lagi cerita. Kita harus dekat sama Tuhan saudaraku. Nah masalahnya untuk dekat sama Tuhan, nah ini saudaraku, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing.
Saudara butuh Tuhan nggak? Kalau saudara butuh Tuhan ya saudara cari Dia. Tapi saudara bilang, saya nggak butuh Tuhan lah. Ya saya nggak bisa apa-apa. Tapi firman Allah bilang apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, minta apa saja yang engkau lagi sedang pergumulkan, niscaya Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengabulkannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Teman saya Pak Yong Ham, saudaraku, dia dia salah satu stafnya Pak Peter Farek Nimela, saudaraku. Yang dia kontak saya, Pak Yusuf, saya mau dioperasi bypass nih ya enggak. Saya kaget, bypass? Kenapa Pak Yong Ham? Ya ini saya setelah cek ke dokter, penyumbatannya sudah di atas 90%. Dan dokter bilang satu-satu cara harus di bypass. Dia bilang waktu itu tahun 2024 ya. Ya Mi. Oke Pak Yong Ham, saya bilang, tenang. Nah setiap bulan kita adakan pertemuan jaringan doa Banten. Setiap ada pertemuan jaringan doa Banten, selalu saya bilang, Pak Yong Ham hadir, saya bilang. Dia salah satu pimpinan Menara Doa Banten di Serpong, saudaraku. Dan dia datang. Dan kita doakan. Saya ajak teman-teman semua hamba Tuhan, para pendoa. Kita tumpang tangan sama sahabat kita Pak Yong Ham. Kita doain. Setiap kali ada pertemuan jaringan doa Banten, setiap bulan. Setiap ada pertemuan dengan beberapa komunitas rumah doa Yasmin. Dan beberapa sahabat senior dia datang. Kita doakan. Dan betul saudaraku, Januari dia harus hadapi operasi bypass. Bahkan sebelum dia operasi kita doakan dia. Tim dari rumah doa Yasmin datang doakan dia. Kita semua doakan dia saudaraku. Januari dia dioperasi bypass. Dari pagi kurang lebih 5-6 jam operasinya. Dan saudara tahu diambil urat dari kaki. Digantikan. Dibeleh dia punya dada saudaraku. Ya enggak. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Saya sampai enggak percaya Bapak Ibu. Amazing. Januari dia di bypass Bapak Ibu. Berapa hari kemudian saudaraku, berapa jam kemudian dia udah sadar di ruang ICU. Berapa jam kemudian dia bisa turun dari tempat tidur. Dia bisa doain pasien-pasien yang satu kamar dengan dia. Yang semuanya masalahnya sama, jantung. Berapa hari kemudian udah keluar dari ruang ICU. Masuk ke dalam ruang perawatan. Dan Maret kemarin, tanggal 4 Maret, sudah datang ikut pertemuan fellowship jaringan doa Banten. Udah bisa bawa mobil. Waktu saya jenguk ke rumahnya, dia kasih lihat dadanya Bapak Ibu. Bekas itu dibelek Bapak Ibu. Serem Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak kalau bilang gini, kalau kamu gak percaya mah belahlah dadaku. Nah silakan saudaraku ya, belah aja saudaraku ya. Dia ngalami Bapak Ibu. Ya enggak. Yang saya mau katakan kepada saudara, proses pemulihannya wow, amazing. Mungkin orang lain bisa berbulan-bulan Bapak Ibu. Dia udah bisa bawa mobil. Udah bisa ngobrol. Ya enggak. Amazing Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau bukan karena doa, saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Dan dia bisa jadi kesaksian. Dia bilang, Pak Yusuf makasih ya. Doa-doa teman-teman. Nah itu saya bilang Pak Yong, biarkan, lakukan bagian kita saudaraku. Setelah itu bagian Tuhan. Makanya ayo Bapak Ibu jemaat anak-anak rohani saya pagi ini. Gak ada lagi cara lain. Satu-satunya saudara dekat sama Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Komitmen. Ya, jangan ikuti perasaan kita. Kalau perasaan kita maunya tidur santai, ya enggak. Kalau kita mau ikuti, wah lama-lama kita kering, lama-lama kita jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara teriak, enggak didengar. Maka kemarin saya bilang sama Kombria, saya tanya sama Pak Willy, you kenal Tuhan enggak? Kenal Pak. Pak Willy mengenal Tuhan enggak? Kenal. Saya tanya balik, Tuhan kenal Pak Willy enggak? Tuhan kenal Pak Prahit enggak? Diam langsung. Tuhan kenal Pendeta Yusuf Purnia enggak? Tapi kalau Tuhan kenal kita, beda Bapak Ibu.
apa yang kamu minta, apa yang kamu kehendaki, niscaya Tuhan akan berikan kepada kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu hubungan yang kita bangun itu enggak seperti orang makan cabai. Kita bangun bertahun-tahun. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, jangan engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah yang Tuhan minta, supaya kita terus dekat dan dekat. Saya bilang sama adik-adik kita pelayan-pelayan Tuhan, kalau kamu melayani dengan sungguh-sungguh, kamu tabur kamu punya talenta, kamu tabur kamu punya tenaga, kamu tabur kamu punya kepintaran, kamu tabur kamu punya karunia, kamu tabur kamu punya waktu. Dengar, apa yang kamu tabur di rumah Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang sama kita, saudaraku. Lihat saudaraku, ya, tim-tim kita, pelayan-pelayan kita, mereka melayani tanpa pamrih, tapi Tuhan berkati setiap usaha mata pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap mata pencarian. Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Suatu kali dia kontak saya, Om, saya udah mulai kerja loh Om, mulai seminggu yang akan datang. Wow, good. Saya bilang good news buat kamu. Tapi sebelumnya saya doakan dia, saudaraku. Saudara, bahkan saya bilang buat adik-adik kita yang melayani, cari kerja mah nggak sulit, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ya nggak, Tuhan lihat jerih payahmu. Boleh nggak saya bilang kepada Bapak Ibu? Ya, bukan saya sombongkan Bu Nono ya. Mulai hari ini, bukan mulai hari ini, mulai gereja kita dibangun, gereja kita adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu dari GSPD Philadelphia, amin. Senggol kiri kanan. Makanya kamu jangan jauh-jauh dari gereja, bilang saudaraku, ya enggak. Mau diberkati enggak? Ya enggak. Mari saudaraku, amin. Ada satu bonus buat saudara. Bonusnya apa saudaraku? Kita lihat Mazmur 91. Kitab Mazmur 91 saudara. Ini firman Tuhan sangat powerful. Mazmur 91, saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur 91 ayat 14. Dengar baik-baik, 15-16, ayat yang terakhir. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Wow, kalau saudara melekat dengan Tuhan, ya, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Wow, kita dibentengi saudaraku. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu bonus. Ini bonus buat kita saudaraku. Bonus apa? Kalau saudara mau melekat dengan Tuhan, kalau saudara dan saya kita mau dekat dengan Tuhan, bangun hubunganmu. Kalau ibarat kata kemarin-kemarin banyak bolong-bolong, belum terlambat, bangun mulai hari ini. Kalau saudara ke mall, saudara akan lihat buy one get one, beli satu dapat satu. Saudara, itu bonus. Nah, bonus itu buat kita. Apabila saudara mau dengar-dengaran, apabila saudara mau ambil sikap, ambil keputusan dalam hidupmu, ambil komitmen dalam hidupmu, untuk saudara udahlah, nggak mau lagi mikir yang lain-lain. Sekarang saya mau dekat sama dia. Itu saja. Dan bonusnya apa saudaraku? Bonusnya apa? Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan menjawab setiap doa, seruan, tetesan air mata kita. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Dan Tuhan akan meluputkan kita. Dan saudara akan dipermuliakan. Saudara akan naik kelas. Saudara akan dapat reward. Seperti yang Abraham, aku lihat seperti bintang di atas langit. Saudara akan semakin naik. Saudara akan dipromosikan, saudaraku. Saya bukan banggakan diri. Tuhan percaya saya jadi ketua jaringan Banten.
Dan saya banyak dipertemukan dengan orang-orang yang hebat hari-hari ini. Ya enggak. Teman saya, ketua Full Gospel Businessman Banten, Pak Suryana, dia bilang, Pak Yusuf, Bapak punya masa sekarang ya. Pak, kita mau bikin gebrakan-gebrakan di Banten, kita mau bikin bazar bersama, kita mau bikin apa itu? Nanti kita akan pakai hotel, kita akan pakai tempat-tempat. Saya bilang, saya siap dukung, saya bilang ya. Saudaraku, kita akan dipromosikan, kita akan naik, bukannya turun. Itu semua gak simsalabim, itu semua gak terjadi dalam satu hari. Itu ada investasi waktu saudara, invest waktu air mata saudara, investasi waktu talenta karunia saudara, hubungan saudara dengan Tuhan. Makanya kenapa dikatakan orang yang hatinya melekat kepadaku. Pertanyaan saya sederhana, saudara dan saya hati kita udah melekat belum sama Tuhan? Kalau saudara sudah mulai bangun itu, wow, puji Tuhan. Dan bonusnya apa saudaraku? Tuhan kasih bonus buat saudara dan saya. Tuhan, dia akan menjadi benteng buat kita saudaraku. Kalau Tuhan jadi benteng buat saudara dan saya, siapa yang bisa lawan kita? Siapa yang bisa berbuat jahat sama kita saudara? Hari-hari ini kita bisa lihat berapa banyak orang-orang jahat yang ada di luar sana saudaraku. Kalau Tuhan yang menyertai kita dalam kesesakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, pemazmur bilang apa? Daud bilang apa? Tapi aku tidak takut. Kenapa? Karena gada dan tongkatmu ya Tuhan, itu yang selalu menyertai aku. Yes, saudaraku, kalau sampai saudara nggak ngalami ini, betapa ruginya kita sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu hanya satu kuncinya. Apa kuncinya Bapak Ibu? Mulai saudara bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan perlihatkan kuasa dan mujizatnya buat kita. Saya teringat Bapak Cumbi, ada mana? Oh, Milan, ya. Udah terkapar Bapak Ibu, ya enggak, di ruang ICU. Ya enggak. Itu Cimilan udah nangis sama anak-anak. Itu semua badannya udah selang semua. Napas udah di sini saudaraku. Saya percaya Tuhan kirim saya, Tuhan utus saya datang ke ruang ICU saudaraku. Saya ambil air. Waktu itu ada Mike saudaraku mendampingi saya. Dan saya langsung tiba-tiba memang ada kerinduan hati Pak Cumbi mau dibaptis. Tapi saya bawa air dalam botol. Lalu waktu saya masuk ke ruang ICU, waduh, Mike bilang, no hope pastor, no hope, nggak ada harapan pastor. Iya, secara manusia, dalam hati saya bilang gini, secara manusia nggak ada harapan. Tapi saudaraku, saya mau taat sama Tuhan. Saya ambil botol air, lalu saya ajak Mike menyembah. Ya enggak, saya tutup dengan hordeng. Saya minta izin sama suster penjaga, boleh nggak saya pendeta doain ini pasien? Silakan Pak. Lalu saudaraku, kita nyanyi selalu pujian. Lalu saya ambil air, saya baptis langsung itu Cumbi. Saya taruh air, saya seka di dahinya. Waktu saya seka di dahinya, saya bilang, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus, aku baptis engkau yang lagi sudah koma gak berdaya Bapak Ibu. Waktu saya baptis saudara, saya selesai bilang dalam nama Yesus, mukanya, matanya langsung terbuka saudaraku. Mike sampai kaget. Saya juga kaget Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan Cimilan. Saya percaya satu hari nanti Cumbi akan datang ke gereja kita. Step by step pemulihannya saudaraku. Walaupun memang harga dibayar oleh Cimilan gak mudah. Tapi itulah, kenapa bisa begitu? Karena waktu Natal kemarin saya kunjungi Cumbi, dia cerita, dulu waktu remaja saya rajin ke gereja Om. Tapi setelah saya cari uang, saya jualan somai di Jelambar, saya lupa dengan Tuhan bertahun-tahun. Tuhan sayang sama Cumbi. Walaupun Tuhan izinkan ini sakit, tapi di balik sakit itu ada kemuliaan Tuhan yang akan Cumbi terima. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku.
Apa jadinya kalau waktu itu di ruang ICU Bapak Cumbi, maaf, dia menghembuskan nafas terakhir. Mungkin dia akan terhilang untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan utus saya. Heran loh Bapak, kalau ada yang videokan saat itu, wish, Pendeta Yusuf ini bisa jadi viral loh Bu Nono, yang baptisin orang langsung buka mata, saudaraku. Langsung buka mata. Memang kadang-kala kuasa baptisan itu juga saudara dianggap enteng loh saudara. Mari saudaraku, saya rindu supaya mulai hari ini saudara mulai dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Bonus-bonus yang akan kita terima. Amin. Amin saudaraku. Mari ambil keputusan pagi hari ini. Saya gak bisa paksa saudara, tapi saya akan terus ingatkan kita semua, supaya kita semuanya, kaum pria, kaum wanita, remaja, pemuda, anak sekolah minggu, saya mau kita jadi keluarga besar. Kita mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara bangun, saudara bilang, good morning Holy Spirit, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Indah sekali saudaraku. Berkat gak perlu dikejar, berkat akan datang sendiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saya jemput, bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari WL Singer, tim musik boleh naik ke atas panggung. Haleluya. Mujizat terjadi buat Bapak Cumbi, saudara. Mujizat terjadi buat saudara dan saya. Biar kuasa Tuhan dicurahkan kepada kita pagi ini. Hatiku tenang, Ricky dan tim musik siapkan lagunya. Kalau saudara dekat Tuhan, hati kita tenang. Kalau saudara tahu betul saudara dekat Tuhan, hati kita tenang. Kenapa saudara gak mau dekat dengan Tuhan mulai hari ini? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Seperti pohon anggur, kalau ranting itu tidak nempel, maka ranting itu tidak bisa menghasilkan buah. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. sekali lagi hatiku tenang. Hatiku tenang. Amin. Berada dekatmu. Oh. Jawaban hidupku. Tahukah engkau saudaraku, Yesus satu-satunya jawaban, only one. Tidak ada lagi yang lain. Berada dekatmu. Haleluya. Pelihara hidupku. Angkat tanganmu, katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi mengisi tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Kini mataku tertuju padamu. ku Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sementara musik mengalunkan pujian ini, singer nyanyikan dengan lembut. hatiku tenang
Bapak Ibu Saudaraku, berada pagi ini dekatmu, siapa yang rindu dirawat oleh Tuhan? Tuhan hidupku. Amin. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Sembah Dia, saudara. Kau yang Sembah Dia. pelihara Buka hatimu lebar-lebar. Tuhan, Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Jika ada di antara kita pagi ini, engkau membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Engkau membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Engkau membutuhkan mujizat dari Tuhan. Hari, angkat tanganmu sekali lagi kepadanya. Apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan pada pagi ini. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Ini mataku, Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Ya. rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu. Itu ajaib. Tuhan menjagamu. Tuhan menolong dirimu sekarang. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu Bekerja. pertolongan-Mu begitu ajaib. Tanpa Tuhan kita nggak sanggup. Tanpa Tuhan kita nggak mampu. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan Rasakan kasih-Mu. Sembah. Oh, haleluya. Sembah di dalam roh, sembah di dalam kebenarannya. Barang siapa tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam dia. Apa yang dia butuhkan, niscaya Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkannya. Sembah Tuhan, saudara. Sembah Tuhan pada pagi ini. Tuhan ulurkan tangannya. Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya buat engkau. Haleluya. Yes. Saudara, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan mendoakan saudara pagi ini. Hadirat urapan Tuhan begitu kuat. Roh Kudus. Siapa yang mau didoakan pagi ini? Siapa yang mau mengalami pertolongan dari Tuhan? Jesus. Roh Kudus. Di depan kita ada sungai urapan Tuhan pagi ini. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya pagi. Wow. Sembah Dia. WL Singer, sembah Tuhan. Amin. Lembut. Siapa yang mau didoakan pagi ini? Wow. Tuhan jamah kau. Haleluya.
Tume tolong saya. Haleluya. Tumpang tangan. Wow. Siapa? Wow. Tuhan, kau lihat tetesan air matanya pagi. Sekali-kali aku tidak meninggalkanmu. Terima. Jama. Tuhan tak pernah. Siapa lagi, saudara? Siapa lagi? Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi ini. Janjinya Urapannya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli. Amin. Soalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, dia peduli. Haleluya, haleluya, haleluya. persoalan yang kita alami, Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, angkat tanganmu kepada Tuhan. persoalan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dia mengerti, Jama. Yes, Lord. persoalan yang kita alami, Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai kau mujizat sampai mujizat terjadi. nyata. Mengerti, Peduli, kuasa Tuhan menjamah. Kuasa dirimu sekarang. terjadi. Haleluya. Persoalan yang kita alami, Satu hal yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat, sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Terjadi, terjadi, haleluya. Mari saya minta saudara Helmi berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami Bapa. Kami rasakan Tuhan, tanpa penyertaan-Mu Tuhan kami tidak dapat berjalan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau mengajar kami untuk kami melekat kepadamu Tuhan.
Kami tahu Tuhan Engkau begitu rindu Tuhan untuk kami hidup melekat kepadamu Tuhan. Tapi seringkali Tuhan, kami yang meninggalkan Engkau, kami yang menjauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mengakui kesalahan kami pagi hari ini Bapa. Dan biarlah kami mau belajar Tuhan, belajar untuk melekat Tuhan kepadamu ya Bapakku. Bukan untuk mujizat, bukan untuk karunia, bukan untuk berkat-Mu Tuhan, tapi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Karena Engkau sudah begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau melekat kepadamu Tuhan. Kami mau semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Allah Roh Kudus. Ingatkan kami setiap hari, setiap langkah kami Bapa. Ingatkan kami Tuhan untuk kami terus Tuhan berada dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Bapa kami boleh berkembang, kami boleh semakin dewasa, kami boleh semakin Tuhan serupa dengan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan bila seringkali kami meninggalkan Engkau. Tapi biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami mau mengambil komitmen Tuhan, untuk kami mau Tuhan melekat dengan Engkau Bapa. Kami mau Tuhan hidup kami Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, Engkau menggendong kami Bapa, menjalani hari-hari tiap hari Bapa. Karena kami tahu hari-hari ini Tuhan semakin jahat Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau tidak ada yang perlu kami takuti Tuhan. Engkau yang membentengi kami Tuhan. Engkau yang memberikan umur panjang. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru setiap waktu Bapa. Mungkin dunia ini semakin gelap Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti akan masa depan kami Bapa. Secara manusia kami melihat kekelaman Bapa di depan kami. Tetapi selama kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, terang-Mu bercahaya dalam hidup kami Bapa. Kami yakin Tuhan kami memiliki masa depan yang cerah Bapa, masa depan yang penuh dengan harapan Bapa. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjauh dari Engkau Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terus ingatkan kami setiap hari untuk hidup kami melekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu Bapa yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang jamah, Engkau yang sembunyikan dia di balik salib-Mu senantiasa Bapa. Sehingga apapun yang dilakukannya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Biarlah Tuhan melalui kehidupannya Tuhan, ada banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Ada banyak mujizat boleh terjadi Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu Bapa senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarganya, semuanya Bapa, apa yang dilakukannya, kalau pergumulannya Tuhan secara pribadi Engkau yang mengerti Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang jawab dengan cara-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Sertai langkahnya Tuhan. Kemana dia melangkah Tuhan, kuasa-Mu menyertainya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau melekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus pimpin Tuhan acara kami sampai pada akhirnya Bapa. Allah Roh Kudus terus pimpin kami Bapa pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan berkati kita. Haleluya. Om serahkan sama Rika Dona. Oke, ya terima kasih sekali lagi Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mungkin saya akan mengumumkan warta sepekan terlebih dahulu. Dan sebelum saya bacakan, mungkin ada jiwa baru yang baru hadir di tempat kita. Boleh lambaikan tangan. Oke, halo, selamat datang. Dengan siapa namanya? Mungkin boleh perkenalkan diri. Mungkin boleh berdiri sebentar.
Boleh dikasih tepuk tangan dulu ya. Dengan siapa? Sorry. Denny. Oke, sebelahnya Sherin dengan Ko Denny dan Ci Sherin. Oke, mungkin kita kasih tepuk tangan yuk sekali lagi yang depan belakangnya boleh kasih salam dengan penuh kasih ya. Oke, ya bagi Ci Sherin sama Ko Denny, kalau misalnya belum ada gereja yang menetap, tempat ibadah yang menetap, kami GSPD Philadelphia sangat terbuka untuk Koko dan Cici untuk bisa beribadah di tempat kami ya. Oke, kita bacakan warta sepekan terlebih dahulu ya. Oke, untuk ibadah kita sudah ada 2 kali Bapak Ibu ya. Ibadah yang pertama jam 8 pagi dan yang kedua di ibadah sore jam 5 sore. Dan setelah ibadah pertama akan disertai dengan ibadah anak. Dan untuk minggu depan akan dilayani dengan Bapak Gembala kita Yusuf Kurnia. Next. Oke. Sorry sebentar. Ya, jadi hari Sabtu 22 Maret kurang lebih 2 minggu lagi ya, ada kebaktian kebangunan rohani dengan tema Extravagant Love ya di ICE BSD di Hall 9 sampai 10. Dan ini terbagi 3 sesi, ada untuk anak jam 9 pagi, untuk youth ya pemuda jam 12 siang, dan untuk dewasa jam 5 sore ya. Jadi bagi yang mau ikut mungkin bisa menghubungi salah satu dari tim kita, mungkin langsung ke Bapak Gembala juga boleh, dan untuk youth bisa ke saya ataupun Timoteo seperti itu ya. Oke, next. Oke, ada ibadah kaum wanita setiap Selasa by Zoom jam 7:30 malam. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin join bisa menghubungi Ibu Vera atau Ibu Nunu. Tetapi khusus untuk minggu depan akan digabung, jadi tidak online ya, digabung ke ibadah offline karena sekaligus akan merayakan HUT kaum wanita ke-15. Betul ya? Kita kasih tepuk tangan nih buat kaum wanita. Ya, Sabtu ini 15 Maret pas banget lagi ulang tahun ke-15 di tanggal 15 Maret 2025 pukul 4 sore di tempat ini ya. Nanti pembicaranya ada Ibu Gembala kita Ibu Ferawati Wijaya. Lanjut. Oke, setiap Kamis ada doa terobosan Bapak Ibu di tempat ini jam 7:30 malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin doa bersama dengan kita, dikuatkan kembali bersama-sama, boleh gabung ya setiap hari Kamis jam 7:30 malam di tempat ini sampai 8:30 malam. Ya, next. Oke, setiap Sabtu kita ada ibadah youth. Nama youth kita adalah Youth Next Gen, Bapak Ibu ya. Setiap Sabtu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu semua yang punya anak, punya cucu, punya keponakan, boleh ikut bergabung dengan kita di tempat ini. Kalau misalkan tidak bisa mengantarkan, nanti bisa info saya atau Timotius, nanti akan kita jemput dan kita akan antarkan kembali ya. Kemarin kita hari Sabtu kita bikin acara buka puasa bersama, kita belajar juga puasa anak-anak muda ya. Kita sediakan makanan di tempat ini, dan yang penasaran minggu depan ada apa? Jadi harus datang dulu ya. Oke, next. Oke, setiap hari Minggu ya tadi sudah saya sampaikan setelah ibadah pertama kita ya akan disertai dengan ibadah sekolah minggu atau Philadelphian Kids jam 10:30. Jadi bagi Bapak Ibu juga nih yang punya anak, punya cucu ya, yang masih kecil-kecil boleh ikut bergabung dengan kita ya. Nanti bisa hubungi PIC-nya Priscilla atau Kak Grace ya. Next. Oke, nah jadi minggu depan Bapak Ibu hari Jumat kita ada latihan vokal jam 7:30 malam di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melatih suaranya biar lebih merdu, seperti ada Ibu Nunu, ada Ibu Dewi ya, suaranya merdu-merdu, boleh gabung bersama dengan kita. Tetapi dikhususkan juga untuk WL dan singer wajib hadir. Ya, dari mentor kita ditegaskan bahwa untuk WL dan singer wajib hadir untuk latihan vokal bersama di tempat ini jam 7:30 malam hari Jumat ya. Next. Oke, untuk tim kebersihan di minggu ini ada dari tim Philadelphian Kids, guru-guru sekolah minggu ya. Hari Sabtu nanti jangan lupa ya. Oke, next. Oke, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Nunu ataupun Priscilla ya. Nanti akan di-invite ke dalam satu grup, yaitu nama grupnya adalah Gemar Membaca Alkitab ya, sehari satu pasal. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi? Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
Sebentar kita akan memberikan yang terbaik, Bapak Ibu semuanya. Yang melayani boleh mempersiapkan diri. Nanti kita mulai doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita satu hati dalam berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat merema di setiap hati kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan berikan yang terbaik. Berkatilah Tuhan yang membawakan kantong persembahan Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan. Berkati masa depannya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang kami tabur Tuhan, Engkau yang akan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, yang melayani. Oke, kita naikkan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita menyanyikan pujian ini. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap. menjadi siap dibangun, Sekali lagi menjadi siap. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian atas persembahannya, Tuhan memberkati. Sebentar kita ingin mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau naikkan pujian Thank you Jesus.
Haleluya Yesus. Terima kasih. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Siapa? Saya minta Ibu Gembala. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. The only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih jalannya ibadah Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai selesainya. Tuhan terima kasih buat taburan firman-Mu. Kami mau simpan di dalam hati kami dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini kami harus lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan ketika kami kenal Engkau, Engkau kenal kami, maka ada sesuatu yang Tuhan buat di dalam seluruh kehidupan kami adanya. Segala pergumulan kami, segala permasalahan kami yang kami tidak sanggup atasi, yang kami tidak sanggup lakukan, Engkau bekerja di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan sebelum kami pulang, sekali lagi kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dalam usaha, dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya Tuhan. Masa depan anak-anak kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Walaupun masa ini masa yang sukar, namun kami tetap percaya akan janji firman-Mu. Iya dan amin terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dengan melimpah-limpah Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tim PW, Singer, Usher, Kolektan, LCD, semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi, lepas pribadi Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, mereka bukan menjadi ekor, tapi akan terus naik, akan menjadi kepala adanya. Hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi GSPDI. Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja kami. Biarlah hari datang hari kemuliaan-Mu turun. Mujizat demi mujizat biarlah dialami Tuhan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang sakit pulang dengan kesembuhan, yang lemah pulang dengan kekuatan, bahkan yang berbeban berat, beban kami sudah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan beracara bagi kami, Engkau yang akan terus bekerja hari datang kepada hari, sehingga kami semua Tuhan menjadi
umat pemenang di dalam Engkau adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama seminggu ke depan, apa yang kami makan, apa yang kami butuhkan, Engkau sediakan, Engkau adakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tiba di rumah dengan selamat, tanpa kurang satu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hatimu sekali lagi kepada Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita dan kita pulang ke tempat kita masing-masing. Saudara-saudaraku, anak-anak rohani saya, sebelum engkau pulang, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, turun kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan terimalah berkat spesial, berkat double porsi, kesehatan, umur panjang, apa yang kita makan minum pakai Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Dan Tuhan menyertai hari lepas hari selama 1 minggu ke depan. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan atau niat jahat orang tertentu. Dan Tuhan menjaga, membentengi kita dan melindungi kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Beribadah kami pagi ini. Dan saudaraku, Tuhanlah Engkau membawa berkat-berkatnya. Apa yang kita tabur di rumah Tuhan, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, selamat pagi, Tuhan berkati.